Sebentar ada paduan suara mau nyanyi. Paduan suara revival menyanyi untuk pertama sejak latihan ini. Dan saya pikir mereka mau nyanyi apa. Saya juga beberapa kali mendengar latihan. Karena itu saya berpikir alangkah bagusnya kalau saya bisa berkhotbah yang kira-kira pesannya sama dengan pesan dalam lagu mereka. Karena itu maka saya pasti harus mengacu kepada Mazmur 23, yaitu yang bicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, tapi kalau mau membahas Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, saya sendiri sudah pernah berkhotbah seri tentang itu. Kalau tidak salah ada 3 kali seri pembahasan tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan bahkan saya bahas itu secara cukup detail. Dan karena itu buku itu sudah saya keluarkan menjadi buku dengan judul Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kalau Mazmur 23 sudah dibahas, apalagi yang mau dibahas. Ya. Lalu saya ingat lagi Pendeta Nur Anggraito pernah khotbah di sini bahas Mazmur 23 juga. Nah, karena itu beliau juga sudah mengupas Mazmur 23 secara mendalam. Apalagi yang mesti saya bahas. Dan karena itu saya bolak-balik itu yang memakan waktu berjam-jam. Lalu saya tunduk dan saya berdoa, Tuhan, saya mau khotbah Mazmur 23, tapi apalagi yang mau dikhotbahkan dari sini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan bisa memberikan berkat rohani dari sini. Saya berdoa lagi, lalu baca ulang lagi, berdoa lagi, baca ulang lagi, baca ulang lagi. Saudara, saya membaca Mazmur 23 itu kira-kira 20 kali. Untuk kira-kira menemukan apa lagi. Saya duduk dari jam 8 pagi. Dan pada akhirnya jam 4 sore baru saya tahu apa yang mesti saya khotbahkan. Ya, dengan membaca di sini, membaca di sana, cari referensi ini, cari referensi di sana, baru akhirnya jam 4 sore saya tahu apa yang saya akan bahas. Dan karena itu saudara-saudara, hari ini saya akan membahas Mazmur 23, tapi tidak semua. Saya hanya bahas 1 ayat saja dari Mazmur 23, yaitu ayat yang keempat. Dan karena itu tema khotbah kita hari ini adalah dalam lembah kekelaman. Teks kita hanya 1 ayat, yakni ayat 4 dari Mazmur 23. Mari sama-sama kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ini adalah ayat 4 dari Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal dari Daud. Tuhan adalah gembalaku. Dan saudara-saudara, Daud pernah menjadi seorang gembala. Dia pernah punya pengalaman menjadi seorang gembala. Dan karena itu dia tahu seluk-beluk penggembalaan. Dia tahu bagaimana kondisi domba. Dia tahu apa yang dilakukan oleh dia sebagai seorang gembala. Dan saudara-saudara, pengalaman dia bertahun-tahun menggembalakan kambing domba ini. Dan saudara-saudara, pada waktu orang Israel mau berperang melawan Goliat, lalu bangsa Israel pada ketakutan menghadapi Goliat yang besar itu. Dan lalu saudara-saudara, datanglah Daud dan dia mengatakan dialah yang akan menghadapi Goliat. Raja Saul ketika lihat Daud yang kecil seperti ini, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Goliat? Tapi Daud lalu bersaksi di muka Saul. Apa yang dia saksikan? 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Daud berkata kepada Saul begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wah,
Ini pengalaman luar biasa. Siapakah di antara saudara yang pernah menghajar singa dan beruang? Tak usah omong singa dan beruang. Siapakah di antara saudara pernah menghajar anjing? Mungkin tidak. Kalau dihajar anjing, mungkin pernah. Tapi Daud punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang gembala. Hambamu ini biasa menggembalakan. Dia berurusan dengan bahaya. Bahaya yang datang dari mangsa-mangsa atau dari binatang-binatang buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Bahaya yang datang dari singa. Bahaya yang datang dari beruang. Dia pernah menghadapi itu. Dan karena itu dia tahu bahwa bagaimana dia sebagai seorang gembala membela mati-matian, mempertaruhkan nyawanya, mengeluarkan tenaganya sedemikian rupa untuk keamanan dari domba-dombanya. Jadi Daud memang akrab dengan dunia penggembalaan, di mana dia berperan sebagai gembala. Dan saudara-saudara, itu pengalaman pertama Daud. Pengalaman kedua dari sisi lain dari hidupnya adalah setelah Daud dinobatkan, diurapi jadi raja. Dia belum duduk di takhta. Saul masih jadi raja. Dan karena itu saudara, singkat cerita, Saul dengan segala kekuasaannya hendak membinasakan Daud. Saul seperti singa, Saul seperti beruang yang hendak menghabisi nyawa dari Daud, di mana Daud seperti domba yang ada dalam cengkraman serigala atau singa atau beruang. Tetapi saudara-saudara, di dalam semua pengalaman Daud di mana dia dikejar-kejar oleh Saul itu, dia melihat kelihatannya tangan Tuhan menolong, melepaskan dia. Bahwa Tuhan menolong dan melepaskan dia dari Saul. Itu sama seperti dia menolong dan melepaskan domba-dombanya dari serigala, dari singa, dari beruang. Maka di sini saudara-saudara, Daud ada dalam posisi sebagai domba. Dalam pengalaman pertama, dia ada dalam posisi sebagai gembala. Tapi dalam pengalaman yang kedua, dia ada dalam posisi sebagai domba. Dan karena itu saudara, omong gembala, Daud tahu apa yang dilakukan oleh gembala. Tapi omong domba, dia tahu apa yang dirasakan oleh domba. Daud lalu mengawinkan dua pengalaman ini. Pengalaman pernah jadi gembala dan pengalaman merasa seperti domba. Dia gabungkan itu, lalu dia selalu menulis sebuah lagu yang sangat indah. Tuhan adalah gembalaku. Jadi saudara-saudara, pengalaman Daudlah dengan Tuhan membuat dia melahirkan suatu puisi, satu lagu yang abadi. Lagu yang bertahan ribuan tahun. Diabadikan di dalam Mazmur 23 ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 ini, Daud memulainya dengan satu kondisi yang nyaman, satu kondisi yang tenang, satu kondisi yang sangat damai. Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di rumput hijau dan air yang tenang. Ada rumput hijau di sana dan air yang tenang. Suatu gambaran kondisi yang sangat damai, sangat enak, sangat nyaman. Tapi memasuki ayat 4, settingannya berubah. Jikalau tadi nyaman, enak, aman, memasuki ayat keempat, berubah. Mari kita perhatikan ayat 4 sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau tadi di padang rumput hijau dan air yang tenang, sekarang tempatnya berpindah ke lembah kekelaman. Dan saudara-saudara, di dalam kondisi atau di dalam tempat lembah kekelaman inilah, itu yang akan menjadi inti pembahasan kita hari ini. Saya tidak akan membahas ayat 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Saya hanya akan membahas ayat yang keempat ini saja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, kita akan bahas ayat ini, satu ayat ini dalam beberapa bagian. Yang pertama saudara, kita akan belajar tentang lembah kekelaman. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan lembah kekelaman ini? Alkitab kita mengatakan lembah kekelaman.
Tapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dia menerjemahkan lembah yang gelap. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun aku melalui lembah yang gelap. Saudara-saudara, bahasa Ibraninya adalah Gait Salmafet. Dan Gait Salmafet ini itu diterjemahkan secara tepat oleh sejumlah Alkitab bahasa Inggris, di mana misalnya Alkitab God's Word itu menerjemahkan lembah kekelaman ini sebagai Valley of the Dead, sebagai lembah kematian. Sedangkan Alkitab King James menerjemahkannya sebagai the Valley of the Shadow of Death, lembah bayang-bayang kematian. Karena itu terjemahan Alkitab, terjemahan lama kita berbunyi begini: jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari agak longgar, lembah yang gelap. Terjemahan baru juga, lembah kekelaman. Tapi terjemahan lama lebih kuat, artinya lembah bayang-bayang maut, atau seperti bahasa Inggris, lembah kematian, lembah bayang-bayang kematian. Nah, saudara-saudara, apa itu lembah bayang-bayang kematian? Apa itu lembah kematian? Apa itu lembah kekelaman? Saudara-saudara, saya akan menjelaskan arti dari lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut ini di dalam dua arti. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang arti hurufiahnya. Secara hurufiah, lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut ini itu memang ada suatu lembah di Palestina yang namanya begitu, lembah bayang-bayang maut. Saya kasih kutipan dari Pastor Bill. Pastor Bill memberikan komentar begini: lembah tersebut, itu lembah bayang-bayang maut, lembah tersebut terletak di perbukitan Bethlehem dan mengarah ke Laut Mati. Di kaki Bukit Zaitun yang tingginya 2.700 kaki di atas permukaan laut sekitar setengah mil, terdapat sumber mata air di tempat di mana lembah itu mulai terbentang dan selama berabad-abad telah membentuk kedalaman yang luar biasa. Lembah tersebut terbentang sampai ke Laut Mati sedalam 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Inilah lembah kekelaman. Lembah itu sekarang ada di Palestina yang namanya adalah Wadi Kel. Ini dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang sangat tinggi seperti di Grand Canyon, dan itu menciptakan satu suasana yang menakutkan, suasana yang mengerikan, suasana yang menyeramkan. Kalau saudara bisa melihat bahwa lembah itu ada 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Lautnya di sini, dia di bawah laut 1.300 kaki dengan batu-batu yang menjulang tinggi di antara dua sisi dari lembah itu. Berada di sana sungguh-sungguh kesannya Allah menyeramkan, menakutkan, mengerikan. Ini adalah lembah bayang-bayang maut ini. Saudara lihat di sana, agak gelap ya. Memang lembahnya ada bayang-bayang, jadi gelap. Lembah yang gelap. Ini adalah lembah di Palestina yang namanya lembah bayang-bayang maut ini. Atau lihat lagi, satu lagi. Ini seperti ini. Dengan batu-batu yang sangat tinggi dan lorong di situ. Itu yang disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Atau satu gambar lagi. Saudara lihat, ini seperti ini dengan batu-batu yang sangat tinggi. Dan yang terjadi atau yang ada di tengah-tengah itulah yang disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Saudara, pada zaman Alkitab, tempat ini dihuni oleh banyak binatang buas seperti beruang, singa, hiena, dan bukan hanya binatang buas, tapi juga gerombolan perampok selalu bermarkas di sana karena di situ ada banyak tempat yang adalah gua-gua, tempat persembunyian perampok-perampok. Dan karena itu saudara, tanpa binatang buas dan perampok saja berada di tempat itu sudah memberikan kesan seram,
sudah memberikan kesan menakutkan. Apalagi ditambah dengan binatang buas, ditambah lagi dengan perampok yang ada di sana. Ini membuat tempat ini betul-betul sangat tidak aman. Saya berikan kutipan dari Jameson, Fawcett and Brown. Dikatakan di sana dalam tafsiran ini, lembah bayang-bayang maut adalah jurang yang dikelilingi oleh batuan terjal, hutan rimba yang diperkirakan memancing rasa takut yang paling dalam, serta menyediakan tempat persembunyian bagi para pemangsa. Binatang-binatang ada di sana. Pastor Bill memberikan komentar atau keterangan ini. Ketika kami mengunjungi Yerusalem, kami berjalan di jalan sempit yang memotong lembah ini. Percayalah, itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Orang tidak ingin berada di sana sendirian. Kalau rombongan boleh, tapi kalau sendirian, orang tidak berani melewati daerah ini sendirian. Saudara-saudara, karena lembahnya itu begitu dalam, tinggi sekali batu-batu yang ada di sisi-sisinya, begitu curam, kadang-kadang matahari itu tidak bisa mencapai semua sisi dari lembah itu. Dan karena itu saudara, lembah itu bisa kelihatan gelap. Justru pada siang hari pun terasa gelap. Apalagi sore, apalagi malam, itu gelap gulita di sana. Siang saja karena matahari tidak bisa capai seluruh sisi, maka dia sudah terasa gelap. Apalagi pada tikungan-tikungan tertentu yang tidak bisa disoroti oleh matahari. Itu betul-betul menjadi tempat yang gelap. Dan biasanya para binatang buas, binatang pemangsa, itu justru mencegat mangsa-mangsanya di tempat-tempat yang gelap seperti itu. Perampok-perampok biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang gelap itu. Nah, karena itu saudara-saudara, pada tempat-tempat gelap itu binatang buas dan perampok seringkali mencegah mangsanya. Makanya lembah itu disebut lembah bayang-bayang maut atau lembah kematian. Karena banyak orang mati di sana. Mati karena apa? Pertama mungkin karena dimangsa oleh binatang buas. Yang kedua karena disambar oleh perampok-perampok. Banyak orang mati di sana. Dan karena itu lembah itu disebut lembah kematian atau lembah bayang-bayang kematian. Inilah yang dibicarakan oleh Daud. Dan dari kata-kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini menunjukkan bahwa Daud pernah lewat lembah ini, atau bahkan mungkin sering melewati lembah ini. Kapan Daud lewat tempat ini? Atau kapan Daud sering lewat tempat ini? Pada waktu dia menggembalakan domba-dombanya. Tapi mengapa menggembalakan domba harus lewat lembah ini? Saudara perlu ketahui bahwa untuk memberi makan domba-domba yang begitu banyak, seorang gembala perlu rumput hijau dan air yang cukup banyak. Dan seringkali saudara-saudara, para gembala itu rela berjalan berkilo-kilometer dari tempat asalnya hanya untuk mencari padang rumput dan air untuk kambing dombanya. Dan saudara-saudara, salah satu daerah padang rumput yang luas dan banyak air itu adalah padang rumput Yeriko. Padang rumput Yeriko itu menurut para penafsir, apabila terjadi musim semi, dikatakan padang rumput itu pecah. Apa maksudnya pecah? Pecah itu artinya bahwa mata air keluar secara banyak di sana. Kedua adalah bahwa pecah dalam artian bumi mengeluarkan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Rumput-rumput hijau keluar secara banyak di sana. Dataran yang begitu luas dan pecahlah mata-mata air di situ. Maka padang gurun Yeriko, padang Yeriko itu menjadi tujuan para gembala di dalam menggembalakan kambing domba. Karena itu kalau musim semi, gembala-gembala dari mana-mana selalu menuju Yeriko untuk makan dan minum dari domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, Daud orang Bethlehem. Daud orang Bethlehem. Jikalau dia menggembalakan kambing dombanya dan pada musim semi dia harus membawa domba-dombanya itu pergi ke padang Yeriko, maka tidak ada jalan lain menuju Yeriko dari Bethlehem kecuali melalui lembah kematian ini. Tidak ada jalan lain. Coba saudara lihat gambar ini ya. Lembah kematiannya yang di bagian tengah ini ya.
yang semacam ada curam ke dalam. Sekarang saudara, itu di ujung sana itu Yeriko. Kalau Betlehemnya di sini mau jalan ke Yeriko, coba saudara lihat, selain lewat lembah ini lewat mana? Terbang. Mau lewat atas tuh mati domba-dombanya. Padang gurun yang kering seperti itu mati. Kenapa lewat lembah ini? Karena biarpun musim kering, kadang-kadang lembah ini masih menyisakan sedikit rumput dan juga sumber-sumber air. Itu sumber-sumber air itulah yang diminum oleh binatang-binatang buas dan perampok-perampok. Dan karena itu melalui lembah kematian ini, domba-domba masih bisa minum. Dengan perjalanan begini jauh, tidak ada jalan lain selain melalui lembah kematian ini. Dan karena itu saudara-saudara, maka apabila Daud memang mau menuntun domba-dombanya mencari rumput di padang Yeriko, dia pasti dia sering melalui lembah kematian ini. Jadi secara hurufiah, lembah kematian atau lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman ini adalah sebuah lembah di Palestina yang menakutkan, menyeramkan, mengerikan seperti yang sudah saya gambarkan. Ini secara hurufiah. Arti kedua dari lembah kekelaman ini adalah arti yang bersifat figuratif atau kiasan. Mengapa ini perlu dikiaskan? Karena ini Mazmur. Mazmur itu tergolong ke dalam kitab-kitab puisi. Kalau namanya puisi itu tidak bisa dihurufiahkan. Tapi puisi biasa bermakna figuratif atau kiasan. Nah, saudara-saudara, misalnya kalau dibilang Tuhan adalah gembalaku, di situ gembalanya itu adalah kiasan dari Tuhan. Dan kita orang percaya adalah kiasannya adalah domba-domba. Domba-domba kiasan dari kita. Karena itu saudara-saudara, memang sifat Mazmur ini itu tidak hurufiah. Sifat Mazmur ini adalah kiasan. Karena itu ketika dia membicarakan lembah kekelaman yang sekalipun ada arti hurufiahnya, tapi yang dimaksudkan di sana pasti lebih daripada arti hurufiahnya, yaitu bermakna kiasan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu lembah bayang-bayang maut, lembah kematian ini kiasan dari apa? Yang pertama saudara, ini mengiaskan suatu kondisi yang sama sekali tidak mengenakan. Sama seperti arti hurufiahnya. Lembah bayang-bayang maut ini satu tempat yang berbahaya, menakutkan, menyeramkan. Maka kiasan itu pun berarti suatu kondisi atau keadaan hidup yang sama sekali tidak enak. Ini bisa berbicara tentang penderitaan, kesulitan, masalah, tantangan, musibah, dan kondisi-kondisi sejenis dengan itu. Dengan kata lain saudara-saudara, apabila saudara berada dalam penderitaan, apabila saudara berada dalam kesulitan, masalah, tantangan, kesedihan, duka cita, dan kondisi-kondisi sejenis itu, boleh dikatakan saudara sedang berada dalam lembah bayang-bayang maut. Pada waktu Ayub menderita secara luar biasa, menderita secara hebat, lalu dikatakan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Pada waktu dia mengutuki hari kelahirannya, Ayub bilang apa? Ayub pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Ayub berkata, biarlah hari itu, hari apa? Hari lahirnya. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya. Dan gerhana matahari mengejutkannya. Ayub berada dalam penderitaan. Dan dia mengutuki hari lahirnya. Dia bilang biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Kata kekelaman di sini, bahasa yang Ibrani yang dipakai adalah salmafet. Kata yang sama yang dipakai di dalam Mazmur 23 ayat 4. Karena itu dalam versi King James itu diterjemahkan di sana kata-kata Ayub ini, dan kekelaman dipakai the shadow of death, bayang-bayang maut. Maka terjemahan lamanya berbunyi, baiklah disambar kegelapan dan bayang-bayang maut akan dia.
Berarti saudara-saudara, perhatikan di sini. Ayub menderita. Ayub berada dalam penderitaan yang hebat. Di dalam penderitaan yang hebat itu, Ayub berbicara tentang the shadow of death. Ayub berbicara tentang sebuah lembah bayang-bayang maut. Berarti lembah bayang-bayang maut bisa diartikan, arti kiasannya adalah penderitaan yang hebat. Mari lagi melihat Ayub 16 ayat yang ke-16. Dalam ayat 16 ayat 16, mukaku, kata Ayub, mukaku merah karena menangis, bulu mataku ditudungi kelam pekat. Mata merah karena menangis, ini susah setengah mati, sedih luar biasa. Menangis sampai mata merah, tapi bulu mata ditudungi kelam pekat. Dalam versi King James, kata kelam pekat di situ diterjemahkan the shadow of death. Maka terjemahan lamanya berbunyi, mukaku merah daripada menangis, dan kelopak mataku ditudungi dengan bayang-bayang maut. Berarti kesedihan yang hebat, kesedihan yang luar biasa dari Ayub, menangis sampai mata merah, bahkan dikatakan bulu matanya itu ditudungi bayang-bayang maut. Berarti bayang-bayang maut adalah sebuah kesedihan yang hebat, yang luar biasa. Itulah yang digambarkan oleh Daud. Selanjutnya di dalam kitab Mazmur, Mazmur 107 ayat 10 dibilang begini, ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Saya tunjukkan lagi-lagi King James. Ada orang yang duduk dalam kelam. Kata kelam itu diterjemahkan in the shadow of death. Maka terjemahan lamanya, maka orang yang duduk dalam gelap dan dalam bayang-bayang maut. Orang ini duduk dalam bayang-bayang maut. Tapi sekali kalimat selanjutnya dikatakan terkurung dalam sengsara. Berarti orang yang berada dalam sengsara itu disebut orang yang ada dalam bayang-bayang maut. Maka dari sini saudara, kita melihat kiasan, arti kiasan dari bayang-bayang maut itu apa? Arti kiasan dari bayang-bayang maut adalah satu kondisi yang tidak enak. Ada penderitaan yang hebat, ada kesedihan yang hebat, ada kesengsaraan yang hebat. Maka penderitaan, kesengsaraan, kesedihan yang maha hebat itu dibahasakan sebagai bayang-bayang maut. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan, saudara mengalami kesedihan yang hebat, saudara alami masalah yang besar, saudara alami pergumulan yang luar biasa, boleh dibilang saudara sedang berada dalam bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut, lembah kematian, lembah kekelaman. Adakah di antara saudara yang bilang, Pak, saya memang sekarang ada di lembah bayang-bayang maut? Maka bayang-bayang maut itu mempunyai arti kiasan sebagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan yang hebat. Tapi bayang-bayang maut juga mempunyai arti yang lebih dalam. Orang Ibrani bergerak maju, bukan hanya sekedar kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tapi orang Ibrani bergerak maju sampai mereka menyebut bayang-bayang maut itu dengan kematian. Sehingga bayang-bayang maut ini adalah kiasan dari kematian. Dan lembah bayang-bayang maut adalah berbicara tentang dunia orang mati. Perhatikan Ayub 10 ayat 20 hingga ayat 22. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Ini omong umur, artinya bicara selanjutnya bicara kematian. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Karena umurku pendek, biarlah saya gembira sejenak. Sebelum aku pergi di sini artinya mati. Sebelum aku pergi, aku mati. Aku pergi dan tidak kembali lagi. Mati dan tidak bangkit-bangkit lagi. Pergi kemana? Ke negeri yang gelap, kelam pekat. Ke negeri gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau,
di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ada kata-kata kelam pekat di dalam ayat 21 dan ayat 22. Dan kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, menggunakan dua kata itu dalam dua ayat itu, memakai kata yang sama, the shadow of death. Dan karena itu juga di dalam terjemahan lama dibilang, yaitu dahulu daripada aku pergi ke negeri gelap gulita, dan yang berbayang-bayang maut akan tiada balik kembali ke negeri yang amat gelap, tempat malam dan bayang-bayang maut kekal selama-lamanya. Di sini itu membicarakan tentang dunia orang mati. Apabila orang mati, dia pergi ke dalam suatu lembah bayang-bayang maut. Maka saudara, di sini bayang-bayang maut tidak hanya bicara tentang penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, tidak. Tapi bicara lebih jauh dari itu, yaitu bicara tentang kematian atau kondisi di dalam dunia orang mati. Lihat juga Ayub 38 ayat 17. Di sini dikatakan, apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Terjemahan lama berbunyi, sudahkah ditunjuk kepadamu segala pintu maut? Sudahkah engkau melihat segala pintu bayang-bayang maut? Pintu maut bicara tentang kematian. Dan segala pintu bayang-bayang maut kelihatannya membicarakan kondisi di dalam dunia orang mati. Jadi jelas bayang-bayang maut di sini diartikan sebagai kematian. Lembah bayang-bayang maut adalah dunia orang mati yang dalam konsep Ibrani itu sesuatu yang mengerikan. Sekarang saudara, mari kita lihat coba konsep orang Ibrani tentang dunia orang mati ini bagaimana. Kita lihat kembali Ayub 10 ayat 21-22. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap. Jadi waktu mati, saudara masuk ke satu negeri yang gelap. Bukan cuma gelap, gelap dan kelam pekat. Itu kira-kira bagaimana? Serasanya gelap masih kurang, maka ditambah gelap dan kelam pekat. Ayat 22, ke negeri yang gelap gulita. Jadi kalau saudara mati, saudara akan masuk ke satu negeri yang gelap gulita. Itu negeri yang bagaimana? Tempat yang kelam pekat dan kacau balau. Saudara mati nanti saudara masuk ini tempat kelam pekat, gelap gulita, kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Bayangkan saudara, biar gelap bagaimanapun juga kalau ada lilin satu, pasti beda, ada kelihatan. Tapi di tempat itu cahaya terang pun tidak ada beda dengan gelap. Saudara bisa bayangkan tempat macam apa itu? Maka bagi orang Ibrani, dunia orang mati adalah suatu tempat yang mengerikan, suatu tempat yang menakutkan, tempat yang kacau balau, tempat yang tidak ada kepastian apa-apa di sana. Tempat yang sama sekali tidak enak untuk dimasuki. Dalam konsep Ibrani, apabila seorang mati, dia akan masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut ini, yang adalah gambaran dari dunia orang mati. Karena itu saudara, setiap orang, kalau di sini arti kiasannya ada dua. Lembah bayang-bayang maut artinya pertama adalah gambaran penderitaan, kesengsaraan, kesulitan yang besar. Tapi kiasan yang kedua adalah kiasan dari kematian itu sendiri atau dunia orang mati. Maka saudara, kalau ini adalah dua kiasan, arti kiasan, maka itu berarti kita bisa pastikan setiap orang pasti pernah dan akan masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena kalau arti kiasan yang pertama itu adalah kesulitan, adalah penderitaan, adalah masalah, adalah penderitaan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah menderita? Siapa di antara kita yang tidak pernah sengsara? Siapa di antara kita yang tidak pernah punya pergumulan? Semua orang punya. Dalam satu seminar pemuda, saya bicara di dalam seminar, saya bilang, semua orang punya masalah. Siapakah di antara saudara yang tidak pernah punya masalah? Coba angkat tangan.
Tahu-tahu ada satu pemuda angkat tangan. Saya Pak, saya kira dia kurang mengerti apa yang saya maksud. Saya bicara semua orang pernah punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Saya ulang, siapa yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Pemuda itu tetap angkat tangan. Saya tidak punya masalah. Lalu saya tanya pada dia, kau benar tidak punya masalah? Dia bilang, iya. Dari lahir sampai sekarang kau tidak punya masalah? Iya. Jadi kau aman-aman terus? Iya. Saya kira itulah masalahmu. Kalau hidupmu normal, mesti ada masalah. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, tidak mungkin tanpa masalah. Kalau ada orang yang tanpa masalah, itu masalah serius. Jadi menurut saya kamu punya masalah besar. Masalahmu adalah kau tidak punya masalah. Masalahmu yang kedua adalah kau tidak sadar bahwa kau punya masalah. Semua orang punya masalah, semua orang punya penderitaan, semua orang punya kesulitan. Artinya semua orang pernah berada dalam lembah kekelaman ini, lembah bayang-bayang maut, lembah kematian ini. Tidak ada yang tidak. Tapi juga Alkitab berkata bahwa setiap kita satu hari nanti pasti mati. Kita akan pergi masuk ke dalam dunia orang mati. Dan itu berarti saudara-saudara bahwa semua kita pasti akan menuju ke sana. Pasti akan masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari kematian. Matthew Henry berkata, ada satu kata yang sungguh terdengar sangat mengerikan dalam keadaan begini. Kata itu adalah maut yang harus dinantikan oleh kita semua. Tidak ada pengecualian dalam peperangan melawan maut. Berarti semua orang pernah punya masalah. Semua orang bisa dapat masalah, kesengsaraan, penderitaan. Pada akhirnya semua orang akan mati. Kita semua adalah calon almarhum dan almarhumah. Maka kita semua mungkin saat ini atau besok kita pasti akan ada di dalam lembah kekelaman ini. Inilah arti dari lembah kekelaman, baik secara hurufiah maupun secara figuratif. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua. Sebagai gembala, apakah yang Tuhan lakukan bagi kita di tengah lembah kekelaman itu, lembah bayang-bayang maut itu? Jikalau dalam poin pertama kita sudah lihat lembah bayang-bayang maut adalah satu kondisi yang sangat berbahaya, mengerikan, menakutkan bagi seekor domba. Tapi syukur masih ada seorang gembala. Masih ada Tuhan yang adalah gembala kita. Lalu apa yang dilakukan sang gembala itu bagi domba-dombanya di tengah-tengah bayang-bayang maut ini? Teks kita memperlihatkan dia melakukan beberapa hal. Pertama adalah gembala itu menyertai kita domba-dombanya. Perhatikan ayat kita, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, meskipun aku melalui lembah yang gelap, engkau menemani aku. Engkau besertaku, engkau menemani aku. Daud mantap menuliskan kata-kata ini karena seperti yang sudah saya jelaskan, sebagai seorang gembala, dia sendiri menyertai dan memimpin, menemani domba-dombanya ketika berjalan masuk dalam lembah kekelaman itu menuju ke padang Yeriko. Dia tahu itu dan dia pasti dengan itu. Dan sekarang pengalaman itu diaplikasikan pada Tuhan sebagai gembala yang sesungguhnya, di mana dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia menyertai kita. Dia menemani kita di dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, dengan mengacu pada dua gambaran arti kiasan dari lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut tadi, maka penyertaan Tuhan di sini dapat dilihat dalam dua kondisi ini. Pertama adalah bahwa dalam kondisi hidup kita yang tidak enak, dalam kondisi hidup kita yang buruk,
menderita, banyak masalah dan sebagainya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia menyertai kita, Dia menemani kita. Asal kita benar adalah domba-dombanya, kita pasti tidak dibiarkan sendiri menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita. Tidak pernah. Memang seringkali sebagai manusia, saat berada dalam kesulitan, saat berada dalam penderitaan, saat berada dalam kesengsaraan, kita seringkali tidak melihat Allah. Dan kita lalu protes, di manakah Allah waktu saya menghadapi persoalan begini berat. Satu keluarga di Malang, di Surabaya, mau liburan ke Malang. Lalu saudara-saudara, suami, istri, dan anak 4 orang. Anak-anak ada 5 orang, jadi mereka 7 orang. Mereka 7 orang mau berangkat liburan ke Malang. Tapi karena satu anak itu berhalangan, maka dia akan menyusul. Jadi anak 4 orang bersama dengan bapak, bersama dengan mama itu berangkat duluan. Yang satu menyusul. Dan saudara, di dalam perjalanan menuju Malang itu mereka mengalami tabrakan maut. Dan saudara-saudara, mati semua. Suami, istri, dan anak 4 orang mati semua. Dan lalu diurus, mayat dibawa ke rumah. Pada saat mayat dibawa ke rumah, saudara, ada kedukaan di rumah itu. Dan peti mati ada 6. Dan hanya tinggal satu anaknya itu. Dan satu anak itu melihat ada 6 peti mati di dalam rumahnya. Dan dia berkata, kami orang beriman, kami orang percaya. Tapi saat orang tua saya, saudara-saudara saya berangkat ke Malang, Tuhan ada di mana? Dia bilang dia beserta kita, tapi dia di mana? Kenapa sampai ada 6 peti mati di rumah saya? Saudara-saudara, penderitaan yang hebat seringkali membuat kita merasa tidak ada Tuhan. Seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan bersama suaminya. Tiap hari sebelum suami pergi kerja, mereka berdua berdoa dan pergi. Dan saudara, mereka baru saja ibadah pagi dan berdoa. Dan setelah itu sang suami pergi bekerja di kantor. Tapi naas saudara, dalam perjalanan ke kantor itu, dia mengalami kecelakaan dan ditindas trek besar, fusot, tekan dia kepala pelat di aspal. Ibu ini ketemu dengan saya dan dia bercerita, Pak, tiap pagi kami berdua berdoa. Bangun pagi menyanyi dan berdoa. Pada hari naas itu pun kami dua berdoa, baru suami pergi. Saya tanya, Pak, waktu suami saya dilindas trek besar, Tuhan ada di situ atau tidak? Tuhan ada di mana, Pak? Saya tidak jawab apa-apa. Kenapa? Bukan tidak tahu jawab. Tapi orang seperti itu tidak membutuhkan jawaban secara rasional, secara teoritis. Waktu papa saya gagal operasi mata, pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya operasi, ternyata gagal. Setelah itu bilang operasi kedua, gagal lagi. Waktu pulang singgah Bali, saya waktu itu masih tinggal di Bali. Mama saya duduk dan bicara sama saya dipanggil Fred. Fred, lu pendeta, duduk dan jawab sekarang. Sekian lama mama dan bapa ibadah ikut Tuhan. Bertahun-tahun papa dan mama biayai penginjilan KKR di mana-mana. Persembahan persepuluhan tidak pernah lupa. Tapi sekarang berdoa untuk mata bapak sembuh. Kenapa Tuhan tidak jawab? Di mana Tuhan? Saya hanya tunduk dan angkat kepala. Saya tidak tahu. Saudara, seringkali dalam kesulitan hidup, dalam penderitaan hidup, tekanan hidup yang berat, orang merasa dia tidak melihat siapa-siapa di sana. Dia merasa ditinggalkan sendiri. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia besertaku. Tidak peduli kita bisa lihat Tuhan atau tidak. Tapi janji Tuhan, Dia menyertai kita. Saya kira banyak di antara kita mungkin pernah baca cerita terkenal. Bagaimana seorang pendeta yang lalu bermimpi satu malam ketika bikin khotbah. Dia mimpi
Dia berada bersama dengan Tuhan di lautan yang sangat teduh dan tenang. Pasir putih yang betul-betul tidak ada halangan atau coretan apapun karena dihaluskan oleh air laut. Disitulah dia berlari-larian, bersenda gurau dengan Tuhan. Tapi anehnya dalam mimpi itu tidak terlihat sosok Tuhan dan sosok dirinya. Hanya dua pasang kaki saja. Tapi dia tahu dalam mimpi itu, satunya dia, satunya Tuhan. Sementara dia begitu senang-senang dengan Tuhan dalam kondisi damai, tiba-tiba awan mulai gelap, angin mulai kencang, gelombang mulai datang menghantam. Dan begitu keadaan menjadi kacau, dalam mimpi itu dia lihat satu pasang kaki hilang, hanya tinggal satu. Lalu dia berteriak, Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Mengapa saat keadaan damai tenang engkau ada bersama-sama dengan aku, tapi ketika keadaan menjadi kacau balau seperti ini, engkau pergi dan meninggalkan aku? Lalu suara Tuhan datang, aku tidak meninggalkanmu anakku, tapi sekarang tinggal satu pasang kaki. Engkau di mana? Tuhan bilang, aku ada di situ. Sepasang tapak kaki itu bukan tapak kakimu, tapi itu tapak kakiku, kata Tuhan. Lalu dia tanya, kalau begitu aku di mana? Tuhan bilang, engkau sementara kugendong. Dia kira Tuhan tinggalkan dia dalam kondisi yang pahit. Dia kira Tuhan tinggalkan dia dalam kondisi yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Engkau sementara kugendong. Dia ada bersama kita. Dia menemani kita. Dia memegang kita. Dia menguatkan kita. Dia menolong kita di tengah-tengah lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut kita masing-masing. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam lembah kekelaman, penderitaan, kesulitan, problem kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jikalau saat ini saudara ada dalam kesulitan, penderitaan, tantangan, kesedihan yang besar, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Asal saudara memang adalah dombanya. Itulah pengertian penyertaan Tuhan dalam kiasan yang pertama. Tapi penyertaan Tuhan juga bukan hanya dalam kiasan yang pertama. Penyertaan Tuhan juga dalam kiasan yang kedua, di mana Dia tetap menyertai kita, tetap bersama-sama dengan kita saat kita berhadapan dan masuk atau menghadap kematian. Dia menyertai dan menemani kita. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan untuk dimasuki. Seperti gambaran dunia orang matinya orang Ibrani. Tetapi bagi seorang percaya, seorang Kristen, kita diberitahu suatu kepastian bahwa di seberang kematian itu gembala kita menunggu kita di sana. Jikalau dalam kitab Ayub digambarkan satu kondisi yang tidak jelas, gelap gulita, kacau balau, gelap pekat. Tapi dengan Tuhan sebagai gembala kita, ada tujuan yang pasti bagi kita di balik kematian. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidupku artinya sepanjang hidup di dunia. Berarti penyertaan Tuhan itu sepanjang kita hidup di dunia. Sejak dari kita beriman percaya Yesus sampai hari terakhir kita ada di dunia, Dia menyertai kita. Tapi kalimat selanjutnya adalah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pasti berbicara setelah kematian. Mengapa? Karena hidup di dunia ini berakhir sampai kata-kata seumur hidup. Tapi hidup setelah itu, setelah mati, diterangkan dengan kata-kata
aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Apakah Daud bicara tentang bait Allah? Pasti tidak. Mengapa? Karena bait Allah belum ada pada waktu Daud hidup di dunia. Bahkan Salomo nanti yang membangun bait Allah. Jadi pasti Daud tidak bicara tentang bait Allah. Daud juga tidak bicara tentang bait Allah yang kedua. Karena bait Allah yang kedua pada zaman pembangunan oleh Ezra dan Nehemia leburkan lagi pada tahun 70 oleh orang-orang Roma. Bagaimana Daud bisa berada dalam satu rumah sepanjang masa kalau bait Allahnya tidak ada sepanjang masa? Rumah Tuhan apakah yang berada sepanjang masa? Pasti bukan rumah Tuhan di bumi ini. Itu pasti rumah Allah yang kekal. Dan itu menunjuk kepada surga. Dan Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, itu berarti menurut Daud, jikalau dia mati nanti, dia mempunyai satu tujuan yang pasti. Tujuannya adalah tinggal di rumah Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kalau setelah mati Daud tinggal di rumah Tuhan itu rumahnya siapa? Rumah Tuhan itu adalah rumahnya Tuhan. Kalau itu rumahnya Tuhan, Tuhan mesti ada di sana. Dan Daud tinggal di rumah Tuhan. Berarti di rumah itu Daud tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia menyertai kita seumur hidup kita. Tapi lewat kematian, di sana pun dia tetap menyertai kita. Ini luar biasanya. Jikalau kematian membawa kita ke rumah Tuhan, bukankah Tuhan juga akan berada bersama-sama kita setelah atau di balik kematian? Dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Beralih dari tubuh ini artinya mati. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kata-kata menetap pada Tuhan ini dalam terjemahan LAI itu bukan terjemahan hurufiah. Terjemahan hurufiah itu seperti Today's English Version yang menerjemahkan be at home with the Lord, ada di rumah bersama Tuhan. Apabila kita mati nanti, kemah tempat kediaman dunia ini dibongkar, mati, kita akan ada di rumah bersama Tuhan. Berarti setelah mati pun kita bersama-sama dengan Tuhan. Di seberang sana, di balik kematian yang akan kita hadapi dan masuki, Tuhan tetap menyertai kita. Dia menyertai kita sepanjang hidup kita. Dalam kesulitan, penderitaan, kesukaran, dia tidak tinggalkan kita. Bahkan setelah kita masuk ke dalam kematian, di seberang kematian, dia menanti bersama-sama dengan kita. Tuhan gembala kita, menyertai kita dalam kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang akan datang di balik kematian itu. Sebagai gembala, dia tahu domba-dombanya masuk lembah kekelaman. Yang dia lakukan adalah, pertama, dia menyertai domba-dombanya dalam lembah bayang-bayang maut. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia menghibur kita, domba-dombanya. Ayat 4 sekali lagi dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Secara hurufiah, gada dan tongkat ini adalah dua alat yang dipakai oleh gembala demi keamanan domba. Tongkat gembala itu ada begininya, seperti di gambar-gambar. Gada itu untuk pertahanan dari musuh. Gadamu dan tongkatmu, gada itu untuk menghadapi serangan musuh. Perampokah atau binatang buas dihadapi dengan gada. Tapi tongkat itu dipakai untuk domba. Karena apa? Domba ada kalanya ada yang nakal. Jalan di sini, mau larinya ke sana. Kalau dia lari terpisah dari kawanan, dia tidak terlihat, luput dari pengamatan gembala, maka binatang buas bisa sambar dia ketika dia terpisah dari rombongannya. Maka sang gembala kalau tuntun domba-dombanya, dia selalu lihat domba mana yang mencong kiri, mencong kanan. Waktu domba mau mencong, dia pakai tongkat gembala yang begini, gae dari leher, krak, masuk kembali. Begitu jalan-jalan begini, satu lihat, kita mau tujuan ada di rumput Yeriko, tapi itu ada rumput kering. Ada yang mau masuk, tarik dia masuk. Ayo, kembali lagi. Maka
Gada untuk menghadapi musuh, serangan musuh. Tapi tongkat untuk mengamankan domba supaya jalan di rel, supaya tidak diserang musuh. Maka gada dan tongkat ini adalah dua alat yang dipakai gembala menjamin keamanan, keselamatan dari domba-dombanya. Jadi dengan gada dan tongkat itu domba benar-benar aman, dan itu merupakan hiburan bagi kecemasan domba akan bahaya. Demikianlah Tuhan sebagai sang gembala pun menghibur kita, domba-dombanya. Dengan apa dia menghibur kita? Tentu pertama-tama dengan penyertaannya. Bahwa dia menyertai kita di tengah lembah kekelaman. Itu menghibur kita. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Itu menghibur aku kalau sepanjang jalan Tuhan pimpin. Dia hibur kita dengan penyertaannya. Dia hibur kita dengan rohnya yang kudus. Karena salah satu sebutan untuk rohnya yang kudus adalah roh penghibur. Maka dia menghibur kita melalui rohnya yang kudus. Tapi yang banyak kali dia gunakan adalah dia menghibur kita dengan firman. Pada waktu kita berada dalam lembah bayang-bayang maut, berada dalam lembah kekelaman hidup kita, penderitaan, kesulitan, tantangan, kesedihan yang hebat, Allah selalu pakai firman-Nya untuk menghibur kita. Jikalau lembah kekelaman kita mempunyai lembah kekelaman masing-masing. Jikalau lembah kekelaman kita adalah ketakutan dan kecemasan, Dia menghibur kita dengan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jikalau lembah kekelaman kita adalah kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, besok saya makan apa, besok saya minum apa, maka dia menghibur kita dengan firman-Nya dalam Matius 6 ayat 26. Pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita dihiburkan dalam lembah kekelaman kita. Jikalau lembah kekelaman kita adalah kekhawatiran akan masa depan, kita tidak tahu kemana kita melangkah, Dia menghibur kita dengan firman-Nya dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Jikalau lembah kekelaman kita adalah ketakutan, rasa sendiri, Dia menghibur kita dengan firman-Nya Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bahkan mungkin orang tua kita meninggalkan kita, papa mama tidak peduli dengan kita. Kalau itu terjadi, Dia menghibur kita dengan Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jikalau lembah kekelaman kita adalah perlawanan dari musuh-musuh, Dia menghibur kita dengan firman-Nya dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jikalau lembah kekelaman kita adalah perasaan tidak aman dari bahaya, Dia menghibur kita dengan Mazmur 121. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau lembah kekelaman kita adalah musibah-musibah yang terjadi dalam hidup kita, kerugian-kerugian, kemalangan-kemalangan, Dia menghibur kita dengan firman-Nya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan lain sebagainya. Apapun lembah kekelaman saudara, apapun yang menjadi lembah bayang-bayang maut saudara, Dia selalu menghibur saudara dengan firman-Nya. Seringkali kita merasa tidak dihibur, mungkin karena kita tidak menyediakan waktu untuk mendengar penghiburan firman-Nya. Dengan banyak mendengar firman, dengan banyak membaca firman, dengan banyak belajar firman, kita seumpama menerima semua penghiburan di dalam lembah kekelaman kita masing-masing. Intinya adalah Tuhan pakai setiap firman-Nya menjadi penghiburan bagi kita. Umat-Nya, domba-dombanya ada dalam lembah kekelaman, tapi yang dilakukan Tuhan, Dia menyertai dan Dia menghibur. Sekarang yang ketiga,
yang terakhir. Sebagai domba, bagaimana seharusnya sikap kita? Kalau tadi kita sudah lihat sikap Tuhan, Dia menyertai, Dia menghibur. Bagaimana kita sebagai domba-domba kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita? Saya berikan 2 sikap kita. Yang pertama adalah kita harus terus berjalan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman memang bahaya. Lembah kekelaman memang menakutkan, mengerikan, menciutkan hati. Tapi domba tidak boleh kehilangan nyali untuk melewatinya. Karena ada gembala yang menyertai. Musuh memang banyak, siap memangsanya. Tapi bukankah ada gada dan tongkat gembala yang akan menjamin keamanan dalam lembah kekelaman? Karena itu domba harus mau terus berjalan, melewati lembah kekelaman, melewati lembah bayang-bayang maut. Arti kiasan yang pertama dari lembah bayang-bayang maut tadi yang sudah saya jelaskan adalah kehidupan yang penuh kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah, kesedihan. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam pergumulan yang hebat, masalah, kesulitan, kesedihan yang hebat, ada banyak orang tidak memiliki keberanian untuk terus berjalan maju. Mereka menjadi putus asa. Mereka hilang pengharapan, bahkan hilang iman. Dan tidak sedikit akhirnya memutuskan berhenti berjalan dengan bunuh diri. Pada hari Valentine tahun lalu, 2014, pada sore harinya, malam harinya pada hari Valentine, seorang gadis remaja bernama Jaya Saya, ini dia, umur 15 tahun, pada hari Valentine tahun 2014, menerjunkan dirinya dari gedung apartemen lantai 27. Langsung peot di tempat. Kenapa? Rupanya sebelum dia terjun dari lantai 27, dia menyisikan atau sempat menulis status Facebook. Dan status Facebooknya kenapa? Karena dia merasa kesepian di hari Valentine. Merasa sendiri di hari Valentine. Yang lain ada pasangannya. Tapi gua jomblo terus. Dalam komentar Facebooknya, dia ungkapkan perasaan kesendiriannya. Lalu teman-teman kasih komentar. Komentarnya hanya guyon. Apa yang saya buat kalau saya di hari Valentine saya tidak punya teman siapa-siapa? Yang lain bilang bunuh diri saja. Yang lain bilang ya bunuh diri saja. Jadi dia mengungkapkan di akun Facebooknya bahwa pada hari Valentine itu ada 8 komentar yang menyuruh dia bunuh diri. Dan akhirnya dia memutuskan, rupanya lebih banyak orang yang mau saya bunuh diri daripada tidak. Sore hari malam harinya naik dari lantai 27 dan selesai. Luar biasa. Merasa sendiri dapat menjadi alasan untuk orang stop berjalan. Penderitaan, kesulitan membuat ada banyak orang merasa tidak perlu berjalan lagi melewati lembah bayang-bayang maut itu. Bulan kemarin, Belinda Agraini yang habis putus cinta dengan pacarnya melarikan dirinya ke rel kereta api dan menabrakkan diri pada kereta api yang sedang jalan dan mati seketika. Putus cinta wanita ini
tabrakan diri ke kereta api. Di situ dibilang diduga, tapi pada akhirnya sudah dibuktikan bahwa memang disengaja bunuh diri. Mengapa? Mengapa ada orang yang karena sendirian memutuskan bunuh diri? Baru 15 tahun. Ada yang sudah 35 tahun masih sendirian. Tapi tidak apa-apa. Mengapa? Karena yang 35 tahun masih sendirian ini merasa bahwa dia harus terus menembusi lembah bayang-bayang maut sendirian. Tapi yang 15 tahun merasa saya tidak perlu jalan lagi dan stop. Mengapa? Hanya karena putus cinta orang berpikir menghentikan seluruh perjalanan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang menyerah, yang tidak mau berjalan melewati lembah bayang-bayang maut itu. Tapi domba-domba Tuhan adalah mereka yang terus berjalan melintasi bayang-bayang maut. Dengarlah hai anak-anak muda, kalau cintamu kandas di rerumputan, jangan terlalu kecewa, jangan sampai putus asa dan bunuh diri. Itu mungkin adalah lembah bayang-bayang maut bagimu. Ingat, jalan terus. Jangan bilang I can live without you. Jangan, tidak usah omong begitu. Yang harus diomong adalah life must go on with or without you. Hidup harus terus berlanjut dengan atau tanpa kamu. Hidup harus terus berjalan. Sekalipun berhadapan dengan begitu banyak lembah kekelaman. Hidup harus terus berjalan. Kenapa mengakhiri hidup, stop berjalan? Hanya karena dia selingkuh? Hanya karena dia menduakan dan mentigakan cinta? Siapa tahu Tuhan pakai itu untuk memberi yang lebih baik bagimu. Ada seorang duda punya anak kecil. Dia sangat sayang anak itu. Tapi anak itu kepengen mendapatkan kalung emas. Sang bapak ini kerja mati-matian untuk beli kalung emas untuk anak ini. Tapi dia belum mampu beli. Dia hanya beli kalung emas imitasi saja. Warnanya seperti emas, ini imitasi saja. Biarpun itu imitasi, sang anak ini, putri kecilnya, kelihatannya begitu sayang dengan kalung imitasinya. Tiap malam dia tidur peluk. Satu malam, waktu dia mau tidur, bapaknya ketok. Nah, apakah kamu sayang bapak? Iya, sayang bapak. Kalau kamu sayang bapak, sekarang bapak minta kalungmu. Itu anak lihat-lihat kalung ini. Waktu dia bimbang kasih bapaknya atau tidak, bapaknya bilang, nak, selamat tidur. Tidur dia. Besok malam lagi begitu dia mau tidur, bapaknya ketok pintu lagi. Nak, apakah kamu sayang bapak? Iya bapak. Maukah kamu memberikan kalungmu untuk bapak? Ini anak bimbang, kasih atau tidak? Dalam keadaan bimbang seperti itu, bapaknya bilang, tidurlah nak. Dia keluar. Besok malam lagi, waktu mau tidur, bapaknya ketok. Nak, kamu sayang bapak? Iya bapak, saya sayang bapak. Bapak mau minta kalungmu, kamu mau kasih? Anak ini berkata, papa, sebenarnya saya suka dan sayang sekali sama kalung ini. Tapi saya lebih sayang papa daripada kalung ini. Jadi sekarang saya putuskan, saya kasih kalung ini buat papa. Maka dia kasih kalung imitasi itu buat papanya. Begitu papanya terima kalung imitasi itu dengan satu tangan, tangannya masuk ke kantong satu dan mengeluarkan kalung emas yang asli untuk anaknya. Karena kamu sudah kasih rela kehilangan yang imitasi ini, sekarang bapak berikan yang asli. Saudara, kalau Tuhan harus mengambil kekasihmu, mungkin dia imitasi.
Kenapa pertahankan imitasi itu? Lepaskanlah dia untuk terima yang asli dari Tuhan. Amin. Baru kali ini saya khotbah ditepuki tangan. Artinya ini sangat mengena. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu lembah kekelaman saudara, lembah bayang-bayang maut saudara itu apa. Saya tidak tahu pergumulan, kesulitan, tantangan masing-masing. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Terus berjalan. Karena ada Sang Gembala yang menyertai dan menghibur saudara. Yang kedua yang mesti kita miliki atau lakukan adalah kita tidak boleh takut. Kita tidak hanya dituntut untuk berjalan terus, tapi juga berjalan dalam keadaan tidak takut. Ayat 4 sekali lagi bacaan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa tidak perlu takut? Karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia menyertai dan juga dia menghibur kita di lembah bayang-bayang maut. Adam Clark berkata, dia yang memiliki Allah sebagai pendamping tidak perlu takut bahaya. Kalau ada Allah sebagai pendamping, apalagi yang harus ditakutkan? Orang Indian terkenal berani-berani. Tapi keberanian mereka diasah sejak dari mereka kecil. Biasanya orang tua dari anak-anak Indian untuk melatih keberanian anaknya, mereka bawa anaknya ke hutan rimba yang penuh dengan binatang buas. Tanpa komentar banyak, mereka ikat anaknya dengan 2 tangan dan 2 kaki di pohon. Lalu menjelang sore hari mau malam, mereka pergi meninggalkan anak mereka yang terikat kaki tangannya di pohon itu. Dan sepanjang malam anak itu penuh ketakutan. Jikalau ada binatang buas bagaimana? Jikalau ada orang jahat bagaimana? Jikalau ada macan bagaimana? Tidak bisa buat apa-apa sebab tangan dan kaki terikat. Tapi dia tidak punya jalan lain. Mau berteriak, jangan sampai berteriak justru mendatangkan binatang buas. Maka dia cuma diam-diam menahan ketakutan sepanjang malam sampai pagi. Begitu pagi mulai datang, matahari mulai menembus daun-daun pohon-pohon di hutan. Ketika dia angkat muka, dia lihat ternyata di pohon tepat di depan dia, bapaknya lagi bertengger di atas, siap dengan anak panah. Lalu dia bergumam, seandainya sepanjang malam saya tahu bapak ada dekat sini, kenapa saya harus takut? Kalau kita tahu Allah menyertai kita di tengah-tengah lembah kekelaman, apa yang harus membuat kita takut? Kita harus tidak takut. Tapi ketidaktakutan kita ini harus mencakup 2 makna kiasan dari lembah kekelaman tadi. Maksudnya adalah kita tidak boleh takut menghadapi berbagai macam pergumulan hidup di dunia ini. Kita tidak boleh takut menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Nomor 1. Tapi nomor 2, kita tidak boleh takut jikalau kita harus berhadapan dengan kematian. Jikalau Tuhan kita sudah mengalahkan kematian, jikalau dia berjanji bahwa di balik kematian itu dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Kita akan tinggal di rumah bersama dia. Apalagi yang harus perlu ditakutkan dari sebuah kematian. Henry berkata, di lembah ini kita hanya berjalan dengan perlahan-lahan dan menyenangkan. Orang fasik terusir dari dunia ini dan jiwa mereka dituntut dari mereka. Namun orang kudus berjalan-jalan ke dunia yang lain dengan cerianya, sama seperti ketika mereka meninggalkan dunia ini. Ada satu ketenangan ketika seorang percaya masuk dalam kematian. Dalam Benson Commentary dikasih komentar seperti ini. Aku tidak akan merasa takut. Sebaliknya aku yakin akan firman dan janji Allah. Yakin bahwa kasih karunia-Nya akan cukup bagiku.
Dan bahwa dia akan membuat bahkan kematian itu sendiri bekerja untuk kebaikanku. Perhatikan pembaca. Anak-anak Tuhan dapat menemui malaikat maut dan menerima panggilannya dengan rasa aman yang kudus dan pikiran yang sangat tenang. Menemui malaikat maut artinya apabila malaikat maut menjemput mereka saatnya mati, mereka bisa menghadap kematian dengan ketenangan yang kudus, dengan rasa aman yang kudus. Ya, tiada yang menakutkan bagi orang-orang percaya, bahkan kematian sekalipun. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Satu penafsir yang saya baca tadi malam, tapi saya tidak kutipkan di sini. Komentarnya menarik. Apa sih yang perlu ditakutkan dari bayang-bayang maut? Bayang-bayang seekor ular tidak akan pernah bisa menggigit kita. Bayang-bayang sebuah pedang tidak akan pernah bisa membunuh kita. Apalagi ini hanya bayang-bayang kematian. Saudara-saudara, domba-domba Tuhan akan menghadapi kematian mereka dengan ketenangan dan kepastian. Sebaliknya mereka yang bukan domba, mereka yang adalah orang-orang tidak percaya, akan menghadapi kematian dengan tersiksa dan perasaan menakutkan. Sejarah mencatat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus menjelang kematian mereka, ada banyak yang menyambut kematiannya dengan kecemasan yang hebat dan ketakutan yang luar biasa. Seorang namanya Thomas Scott, dia adalah kanselir Inggris. Sebelum dia mati, dia mengatakan kalimat ini. Aku tidak percaya ada surga dan neraka, tapi sekarang aku percaya, namun sudah terlambat. Sudah mau mati baru percaya ada surga dan neraka. Dan sekarang dia bilang sudah terlambat. Sejarawan dan filsuf Prancis yang namanya Voltaire, sepanjang hidupnya melawan kekristenan. Menjelang saat dia mau mati, detik-detik dia mau mati, dia mengucapkan kalimat ini. Aku ditinggal oleh Allah dan manusia, aku akan masuk neraka. Edward Gibbon, seorang pengarang terkenal, menjelang ajalnya dia berkata, semuanya begitu gelap, menakutkan. Dan Sir Francis Newport, waktu mau mati, dia mengucapkan kalimat hebat ini. Aku harus masuk ke dalam siksaan kekal, di mana 1000 tahun belum selesai. Bahkan jutaan tahun pun tidak akan membawa diriku ke akhir siksaan itu. Alangkah mengerikan penderitaan neraka itu. Saya akan masuk ke dalam neraka 1000 tahun pun belum selesai. Jangankan 1000 tahun, 1.000.000 tahun pun itu belum berakhir. Dan sebenarnya tidak ada akhir. Lihatlah mereka yang tidak punya Kristus sebagai gembala yang baik. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Tapi domba-domba Tuhan, domba-domba Kristus, orang-orang beriman, mereka menghadapi kematian dengan tidak takut. Mereka menghadapi dengan tenang dan sebuah kepastian. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan Sang Gembala yang menyertai mereka seumur hidup mereka akan terus menyertai mereka dalam kehidupan selanjutnya di seberang kematian. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seorang penginjil besar namanya John Lead, dia mengatakan waktu mau mati, dia bilang begini, waktu dia sudah sekarat, tapi masih bisa omong. Dia bilang begini, apakah ini yang disebut kematian? Ini jauh lebih indah dari kehidupan. Katakan kepada semua orang bahwa aku mati dengan penuh kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Dia menghadapi kematian dengan pasti. Susanna Wesley, ibunda dari John Wesley dan Charles Wesley, waktu dia mau mati, dikelilingi oleh anak-anaknya, dia ucapkan kalimat ini untuk anak-anaknya. Dia bilang, anak-anakku, begitu aku dipanggil oleh Tuhan, nyanyikanlah mazmur puji-pujian
kepada Allah. Adakah di antara kita yang pas mau mati pesan anak-anak begitu nafas saya putus nyanyi Mazmur? Tidak. Tapi Susana Wesley percaya melangkah dengan pasti. Penginjil dan pengkhotbah terkenal abad-abad lalu, D.L. Moody, waktu mau mati dia mengatakan kalimat ini benar-benar mulia. Bumi menjadi pudar dan surga terbuka. Allah memanggil aku. Reformator Protestan Martin Luther waktu mau mati mengatakan kalimat ini, Allah kita adalah sumber keselamatan. Allah adalah Tuhan yang dapat melepaskan kita dari kematian. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Allah kebenaran, engkau telah menebus diriku. Sir David Brewster menjelang kematian, dia adalah penemu kaleidoskop. Menjelang kematiannya dia berkata, aku akan melihat Yesus sebagaimana ia ada. Aku telah melihat terang itu untuk bertahun-tahun lamanya. Dan betapa cemerlangnya cahaya itu. Aku merasa begitu nyaman dan sejahtera. Philip Heck menjelang mati, dia berkata, alangkah indahnya surga yang terbuka di hadapanku, bercahaya begitu gemilang. Semua kata-kata ini menunjukkan bahwa domba-domba Tuhan tidak takut berhadapan dengan kematian. Mereka tidak takut memasuki lembah bayang-bayang maut. Mereka masuk ke sana dengan mantap, dengan tenang, bahkan dengan sukacita. Dan seharusnya setiap kita yang adalah domba-domba Tuhan pun tidak perlu takut terhadap hidup ini. Karena Tuhan menyertai kita. Tapi tidak perlu takut juga terhadap kematian. Karena di sana pun Tuhan menunggu kita. Berjalanlah terus ketika engkau berada dalam lembah kekelaman. Tapi berjalanlah dengan tidak takut. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sebagai domba-domba tidak terlepas dari namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut itu. Kehidupan yang penuh tantangan, kesedihan, pergumulan. Adakah di antara saudara seperti itu? Kematian pasti akan datang, tidak terelakkan. Kita akan masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang adalah gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia menyertai kita dan menghibur kita. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan putus iman. Majulah terus, life must go on. Buanglah semua ketakutan. Ketakutan untuk hidup dan ketakutan untuk mati. Dan ucapkanlah Mazmur Daud ini dengan penuh iman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita tunduk kepala.